Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Kali ini gue akan datengin penghobi yang koleksinya ikan predator purba bro. Jadi gue tertarik banget nih untuk ngonten bareng si bro yang satu ini. Berhubung ini cuma di Jakarta, jadi kita naik motor aja. Kalau naik mobil, sampainya bisa tahun depan bro, alias macet. Oke bro, jadi sekarang gue udah sampai nih di rumahnya Bro Amir. Wah, Bro Amir ini dari Samak Aquatic ya. Instagram ya bro? Samak Aquatic Instagramnya. Jadi seperti yang kalian tahu kan, gua tuh senang banget datang ke penghobi yang koleksinya spesifik bro. Jadi Bro Amir ini benar-benar maniak ikan purba. Kali ini kita bahas yang agak beda sedikit nih, gitu ya. Bro, Ya, apa kabar? baik. Ini Bro Amir nih koleksinya lain daripada yang lain. Gitu. Kita mau bahas yang dari mana dulu nih bro? Jadi di tank ini gue rencananya akan bahas ada palmas ya bro. Ya, ada dan palmas. gar. Iya. Ya. Florida Gar. Florida gar, dan di sini ada nyempil satu Arwana. golden red. Iya. Golden red arwana. Jadi gue serahkan ke Bro Amir mau Ya. palmas dulu atau gar dulu? Palmas dulu aja lah, lebih Oke. banyak. Ya, karena gue sebenarnya datang ke sini karena palmas bro, palmas si purba, gitu. Oke, sebentar bro, sebelum kita masuk ke palmas, Ya. gue kasih pertanyaan yang paling mainstream dulu. Ya, boleh. Ini tank ukuran berapa bro? Ya. Soalnya kalau gue nggak nanya ini, pasti nanti tanknya ukuran berapa? Oke, lanjut bro, lanjut. Ini tank ukuran 2 meter kali semeter, tingginya 70. Jadi ini 2 nampung meter. kapasitasnya 1.400 liter. 1.400, berarti ke belakangnya Belakang semeter. semeter, Tingginya 70. tinggi 70. Ya. Tinggi air? Tinggi air ini paling 60. Soalnya kan 10 cm. Oh, oke. Tinggi air 60 cm. Iya. Tapi karena pakai rak yang segini nih, Iya. selevel mata, jadi kayaknya tank ini megah Megah banget, banget. bro. Dan gue suka banget, lu tau lah, gue suka banget yang remang-remang. Mantap pokoknya. Oke, itu ukuran tank. Iya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke dalamnya nih. Iya. Ya, sesuai advice dari Bro Amir, palmas dulu. Palmas. Kita sebut dulu bro, dari yang mana dulu nih? Kita kayaknya berurutan dulu, ini palmasnya gila bro. Numpuk-numpuk gini semua. Kita dari yang mana dulu nih? Dari yang mana ya? Ini ada misalkan, ini handle cherry. Handle cherry. Atau Ya. kita sisir dulu dari sini? Boleh. Oke. Cocok itu. Nih yang dari sini nih. Ini palmas apa nih bro? Yang agak kayak apa nih? Ular nih? Yang hitam. Iya, yang hitam betul. Yang hitam itu ornatipinis, Polypteris ornatipinis. Yang orang sebut orna. Iya, yang orang sebut orna. Tapi nama lengkapnya Ornatipinis. ornativis. Tipinis. Gua kalau ikan purba tuh udah pasti namanya purba juga. Ornatitini. Tipinis. Tipinis. Iya. Oke. Ya pokoknya kalau kalian biasa nemu palmas orna. Ya, palmas Ya, orna. Palmas orna. Itu udah di size 55. Ini size 55. Dia bisa gede. Bisa sampai paling gede pernah saya lihat 70. Itu max size. Mungkin max, mungkin. Oh, mungkin Kalau- max. Mungkin max. Soalnya nggak tahu juga sih, soalnya di alamnya pun juga ada yang gede-gede gitu juga. Soalnya gimana ya, setiap beda spesies dari palmas tuh punya ukurannya masing-masing. Nggak Iya, iya. semua punya ukurannya sama pukul rata. Dan kan palmas itu tuh dibagi 2 kategori. Ada lower jaw, ada upper jaw. Lower jaw sama upper jaw, bro. Nah, kalau ornatipinis ini termasuk upper jaw, dan dia ini juga termasuk upper jaw yang ukurannya bisa dibilang besar. Karena Upper jaw tuh ukurannya besar. enggak, justru lower jaw yang paling banyak besar. Tapi, Oh, lower jaw, oke. tapi untuk kelas upper jaw, ornatipinis ini kelas yang masuk kategori yang cukup besar lah ukurannya. Karena beberapa kelas upper jaw spesies lain kayak Senegalus, Delezi, itu ukuran maksimal mungkin 30-an. Oh, 30-an. Oke. Iya, dia doang tuh bisa nyentuh seenggaknya 50, 60, 70 cm. Oh, dia doang nih. Iya, Ini pasti nanti banyak orang yang ngomong, lu nggak ngerti palmas, kenapa ke palmas? Kita nih sebenarnya selera ikannya beda. Gitu. Jadi gue datang ke sini bener-bener zero lah. Gue pengen tahu nih, karena tanknya kan keren banget. Oke, lanjut bro. nah pokoknya gini, kita jelasin soal upper jaw dulu aja ya. Upper jaw. Ya, upper jaw itu spesiesnya ada banyak banget ketimbang lower jaw. Upper jaw itu pertama ada kayak Senegalus kalau kita pasaran tahu kan. Iya. Ada Delezi, ada Tegelsi, Tigers itu upper jaw. upper jaw juga. Orna ini, Ornatipinis, Orna. upper jaw juga. Ada Wixi, nah ini Wixi. Wixi. Iya, Wixi, Retropinis, Beauticoveri, Palmas, Mokelembembe. Itu kalimat upper jaw tuh apa sih bro maksudnya? Nah, upper jaw itu dilihatnya itu
dari bentuk kepalanya aja sih, dilihatnya itu kepalanya lebih, yang atas tuh lebih mencondong ke depan. Oh gitu. Iya, kalau lower jaw, kalau kita benar. lihat, oh dagunya lebih iya. maju. Lihatnya dari itu, makanya di Iya. spesifik kelasnya dibagi. Oh gitu ya. Karena spesies palmas terlalu banyak. Gitu. Oh, jadi dia cara ngebaginya upper jaw tuh bagian atas lebih lebih maju kayak maju. gini. Oke, iya, ngerti. Nah, Oke. Untuk lower jaw itu ada Enlicheri, Congicus, Congicus. Ansorgi, Laprade, sama Laprade. apa lagi ya? Udah itu doang sih. Berarti gue kalau ngelihat palmas ini bro, gue lebih fansnya ke yang lower jaw. Iya. Ya, kalau gue ya. Kalau gua. Soalnya yang lower jaw tuh mukanya lebih purba menurut gue. Iya, betul. Ya, bener ya? Betul. Lebih gimana gitu? Dari segi Ini kan- scale-nya, sisiknya, dari marking, bentuknya pun juga lebih kelihatannya lebih apa ya dibilang ya, kayak lebih tua. Iya, lebih tua ya. Kalau upper jaw kalau kita lihat lebih modernnya aja versinya gitu. Kan bentuknya tuh Iya. kayak Bener. saya kayak lebih step ahead, lebih muda dibanding angkatan dia. Apa emang secara sejarahnya emang begitu? Dia Enggak sih. evolusi enggak emang Tapi beda. ada evolusinya dari ada dulu spesies palmas itu dia bisa gede banget, tapi saya lupa nama jenisnya apa. Itu kayak istilahnya pertamanya bicir, pertamanya Polypterus jenisnya. Dan Oh. akhirnya sampai sebanyak ini sekarang di alam. Dan sebenarnya palmas untuk spesies ini masih agak kurang spesifik karena risetnya kurang banyak dan juga banyak banget nemu spesies baru lagi juga. Oh, di gitu. alam. Iya, gitu. Ya, susahnya kalau ikan purba gitu bro. Kita belum lahir nih kan udah ada di dunia. Gitu. Oke, berarti karena kita dari Orna, Ya, warna. berarti kita bahas yang upper jaw dulu. Ya, upper jaw bener dulu nggak? aja, nggak apa-apa. Enaknya gitu ya Ya. bahasnya. Apa dia lebih dikit di sini Oh, soalnya. upper jaw lebih dikit. Oke, Ya. berarti di sini upper jaw ada Orna. Ada ornithipinis, 2 ekor, sama tegelsi. Oh, Tegel C itu upper jaw. Upper jaw juga. Oke. Sama wixi. Tadi wixi. Wixi. Ya. Ini tegelsi juga sama kayak orna. Untuk size-nya dia Oh, ini ya. Ini Tegel C ini Orna ya. Yes. Tapi marking beda kan. Dia Ya. hitam, kalau tegelsi lebih coklat tua. Oh, yang ngebedain markingnya doang. Warnanya beda dan dari segi bentuk proporsional badannya juga beda. Oh, Kalau kita lihat orna kan dia lebih bulky, lebih tebal. Lebih iya. dia nggak slender kayak tegelsi. Maksudnya slender tuh kayak apa ya? Kayak belut. Iya. Dia badannya lebih manjang. Iya. Bedanya gitu. Tapi Finnya sih yang paling signifikan emang warnanya ya. warna. Warna. Lihat dari warna. Oke, lanjut upper jaw bro. Perjauh lagi wixi. Wixi. Tapi di belakang dia suka Berarti di sini upper jaw ada 3. ada 3 spesies. Bener kan? Bener kan? Iya, Oh, 3 spesies. spesiesnya 3, tapi jumlahnya ada 4. Spesiesnya 3, jumlahnya 4. Oke. Warnanya kan 2. Iya. Ah. Jadi ulang lagi deh, bro. Jadi ada Orna, Ada orna, ada tegelsi, Tegel C, sama wixi. Wixi. Iya. Di antara 4 ekor gitu ada yang karakternya beda nggak? Maksud gua karakter sifat ya, bukan kecorak ya? Iya, setiap spesies punya karakter sendiri. Oh gitu. Iya. Untuk kebanyakan mayoritas kayak Enlicheri ini kelihatannya kalem, santai gitu. Tapi kadang mulutnya juga suka senggol bacok. Maksudnya kayak RTC lah. Iya. Kecil dikit dimakan bisa sama dia. Enlicheri itu gitu. karakter kayak gitu. Congicus juga kayak gitu karakter. Oh gitu. Nah, untuk orna sama tegelsi itu emang dari alamnya pun dan emang dari kalaupun captive breed-nya juga itu dia teritorial sebenarnya. Oh dia teritorial. Teritorial. Tapi dari sejauh pengalaman saya melihara palmas, ini kan 2 orna ini female, betina. Oke. Dan ternyata cenderungnya itu kalau biasa saya keep, yang betina itu nggak terlalu seteritorial jantan. Yang betina nggak terlalu seteritorial jantan, bro. Iya. Oke. Apalagi kalau jantan lagi birahi itu teritorial banget. Teritorial Iya. banget. Oh. Soalnya saya juga punya orna, ada 2 jantan digabung di satu tank, sering berantem banget. Oke. Ya, dibanding yang orna ini betina 2 udah segede gini jarang berantem. Gitu. Nah, sama juga kayak tegelsi. Waktu itu masukin tegelsi di ukuran yang sama juga, sempat berantem juga. Oh gitu. Iya, baru masuk berantem udah kayak cupeng berarti. Oh gitu. Iya, kayak ngerebutin teritori, kayak ngasih tahu siapa alpha Berarti di sini. dia cenderungnya lebih teritori ya, Iya. yang paling khas gitu. Iya, teritori dan juga kalau dari lihat segi komunitas kayak gini kan dia kan community nih. Sekarang ini di grouping kan dia. Iya, grouping. Pasti kan ada alpha. Dan kalau dari sepengalaman saya dari lihat ini alfanya itu orna yang hitam.
warna yang ini karena size-nya gede ya. Size gede dan nggak tahu gimana dia lebih suka gigit. Soalnya pernah tragedi dulu pas karantina Orna itu makan tiger dats. Oh iya, dimakan. Gila. Padahal tiger datsnya ternyata- udah segede mulutnya dia lebih. Ternyata galak juga ya, Palmas. Galak juga. Gitu. Karena gue sebenarnya sempet nih kepikiran pengen juga bro masukin ini ke dalam tank fire gue. Dan orang-orang bilang katanya ikannya baik gitu. Iya. Tapi pas gue denger dari lo ternyata galak juga ya. Ada yang galak, ada yang baik. Makanya balik lagi semua karakter ikan masing-masing. Oke. Soalnya setiap ikan yang di saya piara ini saya tahu karakternya gimana. Iya. Jadi kayak tahu kapan harus digabungin, kapan Iya, mana iya. yang nggak bisa. Ya, itu yang gue suka. Itu kenapa- harus ditauin juga tuh dari semua keeper Betul, lah. betul. Itu yang gue suka kenapa gue selalu datang ke penghobi yang koleksinya spesifik ini karena informasinya bakal lengkap banget bro gitu. Jadi nggak sekedar pelihara satu, udah jangan manjain ikan gitu kan ya. Iya. Kan? Kalau ini kan benar-benar Bro Amir ini paham gitu maksudnya dan pasti di tank ini pun lo udah tau lah gerak-geriknya ya Iya, pastinya kan gitu. udah paham. Udah paham. Makanya sekarang kan kalau dilihat siripnya juga nggak begitu banyak yang cowok kan. Cowok ya, Ya, iya. karena udah settle, mereka udah pada settle, aman. nah. Gitu. Berarti sekarang kita lanjut ke lower jaw. Lower jaw. Lower jaw. Lower Nih, jaw di keren, sini nih. ada semua. Yang paling ini dulu bro, kayaknya Apa? Laprade ya, yang paling sering dijumpai di Pasaran. Pasaran. Iya, Laprade. Laprade di sini ada 2 ekor. Oh, Laprade ada 2 ekor. Laprade ada 2 ekor. Tadi Jantan betina. betina dua-duanya. Oh, betina dua-duanya. Kalau untuk jantannya di tempat lain. Oh, oke, oke. Sekarang masih pertumbuhan. Nah, itu Laprade di sini ada 2, Andy Cherry ada 4, And Cherry ada 4. ini Andy Cherry, ini kan 1, 2, 3, 4. Oke. Terus ini PBB dibilangnya. PBB tuh bicir-bicir ya, bro? Yes. Oh, oke. Tapi dari setelah dari pembahasan diskusi di komunitas, PBB ini akhirnya diklasifikasinya disamain sama jadi Polypterus bicir aja. Jadi Bicir aja. harusnya kan kalau Polypterus Laprade, dia itu istilahnya dari Polypterus bicir, Laprade, Polypterus bicir-bicir. Tadinya itu dibedain gitu. spesies tadinya kan. Tadinya dibedain Ya, spesies. sekarang klasifikasinya jadi satu jadi Polypterus bicir aja. Oke, ini yang PBB. Ini Laprade. Ini Laprade biasa. Iya. Dan dulu kalau orang bedain PBB sama Laprade, dari bentuk badannya itu beda. Ini kan Laprade bentuknya bulky badannya terus kayak agak lebih pendek. Kalau PBB dia lebih manjang slender PBB pit. yang mana sih, bro? Itu yang oranye. Oh, itu. Iya. Tek-tek gitu. PBB tuh kasta palmas tertinggi ya? Dibilangnya iya. 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 Iya, Dibilangnya iya. iya. Cuman biasanya itu kasta tertinggi ya emang yang buat dari tangkapan alamnya sendiri. Karena itu kalau kalian lihat iya. contoh wildcard tangkapan alam tuh, wah markingnya Keren ya? pedes banget sih. Markingnya pedas banget. Parah banget dibanding captive breed. Kalau captive breed itu biasanya makin udah F keberapa sekian, F5 ke atas sekian tuh udah mulai agak pudar markingnya. Dan secara harga pun captive breed lebih murah. Pasti ya? Pasti. Soalnya istilah kayak PBB WC ini misalkan tangkapan alam bisa di pasaran 6 juta, 7 juta. Kalau PBB yang CB gini paling udah murah harganya sekarang, nggak semahal gitu. WC. Beda karena udah istilahnya udah apa ya, udah beda dari gitu loh. Palmas tuh kalau untuk tangkapan alam nggak tahu kenapa emang harga tangkapan alam lebih mahal dibanding Iya, captive bener breed ya. Terus ini juga nih bro, yang gua tahu nih tentang Ya. palmas ya. Ah, PBB di pipinya ada. angka 7. Iya, bener ya. Bener ya? Betul. 7 apa L? Kalau saya sih bilangnya 7. 7 ya? Kalau PBB itu, Iya. bedanya sama Laprade. bilang 7 atau nggak L kebalik. L kebalik. Iya. Bedanya sama Laprade. Iya, Laprade nggak ada kan kalau lihat. Akhirnya ada yang gua tahu. Itu benar. Iya bener ya? Benar. Oh iya. Jadi iya. kalau lihat di sini masih ada. Ini ini kan? Iya, ini Oh, F3. iya. Yang F3. ini Oh, ini captive kan? breed, iya. Ini nih. Iya kan? Oke. Ini captive breed yang F3. Di batch ketiga. Batch ketiga. Ya, kalau yang ada satu lagi, nah ini F1. Ini yang pertamanya. Ini Ih, keren ya warnanya. Nah, ini masih bagus F1 soalnya kan. Iya. Kalau udah F3, ini makanya udah kalau kita lihat marking itu udah mulai agak pudar-pudar gitu. Oh. Udah kayak pecah Iya, iya, iya. gitu. Makanya di keep buat ada perbandingannya aja. Dan ini di batch yang sama, di indukan Berarti yang itu sama. ini PBB F3 itu PBB F1. Oh, gila. F1 aja udah sebagus gini. Gila, Apalagi kalau- yang WC-nya lebih bagus lagi. Berarti Palmas ini barang kolektor banget ya, Bro? Iya. Ya? Karena kalau di Indonesia pun untuk didapetinnya nggak gampang juga. Maksudnya kita Nggak mau gampang. nyari spek yang kayak gini nih gitu kan. Iya, iya. Nggak gampang juga. Kadang Nggak biasanya gampang kalau saya perhatiin dari beberapa breeder kan kadang ningkatinnya lebih ke quality bukan quantity bukan quality. Oh iya. Jadinya makanya beberapa
kalau kita lihat captive itu ada yang pesek, ada yang Iya. tekuk, nggak lurus tegak kayak WC kayak gitu. Gue tuh masih bingung sebenarnya antara CB sama WC tuh kenapa ya dia bisa beda fisik ya? Padahal secara logik tuh nggak ada ya. Itu sama komunitas pun masih dibingungkan sampai Masih sekarang. dibingungan ya? Ya. Nggak cuma palmas doang loh, semua ikan pasti yang WC tuh ada aja bedanya gitu ya? Ada, pasti ada aja beda. Dan kayak kalau lihat misalkan kongikus nih WC nih gitu. Wah ini kepalanya bagus, finnya tegak. Itu gimana ya? Kalau dulu saya nggak ada kongikus yang CB. Kalau kongikus CB itu kayak dia ini lebih pesek nih, kayak mata itu mata kodok kayak keluar gitu. Terus kadang finnya agak nekuk, terus markingnya nggak setegas kalau WC kayak gitu. Berarti sebenarnya WC sama CB tuh menurut gua termasuk dari proses evolusi juga sebenarnya. Iya, dan menurut saya karena mungkin emang habitatnya bagus alami, jadi di situ ya. Lagi pula dari cara dia cari makan mungkin lebih banyak ngeliat ke atas, akhirnya matanya lebih naik mungkin ya? Iya mungkin. Atau kan jadi pesek karena kurang arus. Kurang arus, iya bisa jadi makanya pesek kan. CB dan WC itu proses evolusi juga menurut gua. Oke, lanjut bro, yang lower jaw. Lower jaw. Tadi kita sampai ke PBB. Laprade PBB. Laprade PBB. Ini Enli Cherry. Ini Enli Cherry. Enli Cherry. Oh, Enli Cherry. Ini Yang juga sering banyak ya ketemu Ya, di pasar. di pasaran banyak. Ini paling common lah. Di pasaran bro, bukan di pasar. Iya, paling banyak lah. Oh, ini paling common ya? Ya, paling banyak di pasaran, banyak dijual lah. Sama ini kongikus. Ini kongik. Ini Oh, ini? Ya, termasuk salah satu palmas terbesar di Oh, ini? kategori spesiesnya. Iya. Oh. Dia bisa sampai semeter. Dia bisa sampai semeter? Bisa. Oh, berarti oke nih. Enggak, tapi semeter tuh udah tua banget ya? Tua banget. Dan itu biasanya ya ukuran 50 up tuh atau 40 ke atas tuh pertumbuhannya grow rate-nya udah agak mulai melambat. Oh, iya ya. Jadi butuh proses yang lama. Makanya kalaupun kita masukin impor dari luar ukuran size besar, mahal di ongkos. Mau jual ikannya di harga berapa itu bisa? Iya. Kayak gitu. Nah, palmas buat naikin markingnya itu bisa dari air sama background. Background tuh berarti berpengaruh. bukan kayak misalnya kayak Tauman gitu kan kalau lagi Nah. barang naik. Enggak ya? Enggak kayak Nah. gitu. Oh. Dia itu ngaruh ke background sama air. Background sama air. pH makin tinggi, marking makin mantap juga. Tapi kalau nggak kebantu sama background itu agak juga sulit. Jadi bagusnya itu palmas. Kalau makanya lihat di sini pasirnya merah kan. Iya. Untuk naikin markingnya ini nih pakai pasir merah itu. Oh, itu gitu. buat naikin markingnya. Ya, karena pantulan cahayanya beda ya. Iya. Kalau Pasir apa ini, bro? ini red garnet sand, Garnet pasir sand. garnet dibilang. Soalnya kalau palmas biasanya di tank hitam kadang marking nggak begitu kuat, malah jadi gosong. Malah gosong. Iya. Kalau ditaruh tank putih jadi putih, Pucat. pucat. Oh. Palmas tuh gitu, dia ngikutin background. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi yang lower jawnya, bro? Lower jauhnya Ansorgi. Ansorgi. Gue juga sering Ansorgi dengar. tapi ngumpet. Oh, di belakang sana. situ. Oh, Ansorgi ini kategori juga termasuk spesies palmas yang besar juga. Hampir bisa dibilang besar kedua lah. Karena kongikus ini kan paling terbesar ya dibilangnya kan. Iya. Nah, Ansorgi juga itu dia terbesar kedua lah. Bisa Terbesar 90 sampai 80 cm. Oh, tapi nggak nyampe meteran ya? Nggak nyampe nyampe semeter. meteran. Tapi untuk progres pertumbuhannya itu Ansorgi biasanya lebih lama. Ansorgi lebih lama? Ya, dibanding kongikus sama Enli Cherry. Enli Cherry kan biasanya kan cepat banget. Iya. Kayak RTC gitu dia prosesnya Iya. kan. Tapi kalau Ansorgi enggak, dia lebih lambat. Oh, Ansorgi lebih lambat? Iya. Dan untuk naikin markingnya buat keluar juga agak lebih susah biasanya. Oh, gitu? Iya, untuk markingnya ya agak Iya. lebih susah biasanya. Itu nggak jelas gitu ya, bisa tiba-tiba naik gitu? Iya, kadang bisa tiba-tiba tak keluar, besoknya jadi putih lagi. Besoknya jadi putih Iya. lagi. Kadang suka gitu, kadang mut-mutan dia aja deh, terserah dia deh. Iya. Saya yang penting nyara aja udah enak udah gitu. Oke. Nah, tadi Bro Amir juga sempat bilang kalau palmas ini termasuk ikan yang di pH tinggi, Bro. Iya. Nah, pH tinggi. Berarti di berapa, Bro, pH-nya? Biasanya bagusnya sih di 7. 7 netral dong? 7,5. 7,5 sampai 8 Oh, malah. 7,5 sampai 8. Sebenarnya kalau sampai 8,5 pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, tapi cuman kalau buat saya 7,5 sampai 7 aja tuh udah cukup sebenarnya buat dia. Oh. Udah oke. Iya. Kalau buat saya ya. Tapi kalau mau naikin pH lagi, kasihan ikan yang lainnya. Iya, Karena kasihan. kan Florida bukan dari Iya. kategori ikan pH Jadi- tinggi kan. Iya, jadi lebih baik emang kita cari yang di tengahnya lah Tengah ya. aja lah, 7 sampai 7,5 itu udah paling mantap. Oh, Tapi kan karena ikan showcase pengennya palmas doang, jadi ya udah kita lebih mikirin dia juga. Jujur ikan ini yang buat gue tertarik itu umurnya. Umurnya bisa lama, Oh, lama ya. lama banget. Dan juga dari bentuknya pun sendiri udah bagus.
Kayak dan ini ikan low maintenance juga bisa dibilang. Oh iya, karena palmas ini sebenarnya lu pelihara tanpa aerator bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Jadi kayak kalaupun mati lampu 1 jam, satu hari masih gak ada masalah. Satu hari masih nggak ada masalah. Masalah. Bukannya emang dia ngambil napas ke atas? Iya, sama Iya kan? kayak Cana. Iya kan? Sama kayak Cana, sama kayak Florida. Oh, oke. Berarti di tank ini Bro Amir tuh nyediain aerator sebenarnya untuk arwana dan arwana doang ya? Arwana doang. Iya ya. Arwana doang. Iya. Florida semua ngambil dari atas. Iya. Mungkin itu ada Lithodoras di sini, Bro. Ya, Malitodora. Lithodoras. Sorry bro, ini suara hujannya makin gak kompromi nih. Berhubung pembahasan palmas kita udah hampir selesai, jadi gue terusin aja informasinya lewat narasi gue ini ya. Bro Amir taruh aerator di dalam tank ini, fungsinya juga untuk naikin kadar oksigen. Nah, kalau kadar oksigen tinggi, otomatis pH air juga akan ikut naik. Dimana pH tinggi bagus untuk palmas, tapi pH tinggi dalam batas wajar ya bro. Lalu untuk pakan palmas-palmas di sini, Bro Amir kasihnya 3 hari sekali. 300 gram cere beku dan cemilannya pelet bro. Kenapa 3 hari sekali? Karena palmas bukan ikan yang cenderung bagus makan setiap hari. Kalau overfeeding, katanya gampang bloating alias kembung dan bisa berujung kematian. Di video part 2 nanti kita akan lanjut bahas koleksi Florida Gar-nya Bro Amir. Dan kita akan menelusuri koleksi-koleksi lainnya yang masih banyak lagi bro. Oke, see you bro.